Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas appreciate-nya ya. Anti skip dan anti download, dan bila berkenan silahkan share kajian-kajian dari link dakwah ini. Aku ucapkan terima kasih dari semuanya lah ya, atas doa-doa baik kalian. Semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Aku lagi ingin santai, belum ingin yang serius, belum mood yang serius untuk di acara mampir ngombe di pagi ini, duha ya, yang dingin ini ya, tapi ada kopi hangat. Minum kopi dulu ya. Ini Ahad ya, sekarang libur berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingin sedikit santai, sedikit rileks setelah 5 hari ya. Karena itu finish di seri yang kelima pada menu kajian utama kita di senja hari itu tentang dekonstruksi dari surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ya. Surat yang 67 ayat yang kelima ya. Itu menguras energi. Tapi walaupun demikian alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Makanya ketika 5 hari, karena itu kan harus baca referensi banyak juga ya, harus mendengar masukan-masukan dari mana saja yang ada ya. Dan alhamdulillah dibantu oleh mas kita yang dari Jogja ya, referensinya cukup bagus itu, sehingga perlu konsentrasi yang ekstra lah ya, yang ekstra, apalagi memang di situ kita menemukan sebuah penjelasan-penjelasan yang harus dijelaskan secara rinci dulu, baru masuk kepada kesimpulan. Jadi agak jelimet memang. Karena jelimet itu konsentrasinya harus ekstra full ya. Sekarang ini kompensasinya di acara menu tambahan kita mampir ngombe ini, aku ingin yang santai-santai dulu. Setelah 5 hari terforsir. Bismillahirrahmanirrahim. Di daerahku ini ada tempat rekreasi yang itu sudah ada sejak zaman Belanda ya. Jadi tua tempat rekreasi. Insya Allah itu tempat rekreasi tertua di kotaku ya. Kotaku ini kota kecil ya, cuman terkenal sebagai kota wisata. Itu namanya Selekta. Aku enggak tahu Selekta itu dalam edisi Belanda atau dalam edisi bahasa Inggris, aku juga enggak tahu, tapi itu diberi nama Selekta. Kalian tahu apa artinya Selekta? Dari yang aku tahu sih, Selekta itu, nanti kalau salah silahkan di konfir ya. Artinya terpilih. Jadi selekta itu artinya terpilih atau yang terpilih gitu ya. Ketika dia dijelaskan sebagai yang terpilih, artinya banyak pilihan kan. Banyak pilihan. Nah yang terpilih dia. kan begitu. Yang terpilih itu kalau dalam lisanul Arabian itu Mukhtar
ya. Mukhtar itu yang terpilih, ya. Apakah dia mengalami polisemi? Coba nanti cek di kamus, ya. Apakah ada makna lain dari Mukhtar itu, ya. Setauku Mukhtar itu yang terpilih. Maka kalau ada nama dulu itu idolaku, ya, dan aku sempat bermimpi dulu. Jadi aku pernah ingin mengambil jurusan sosial ketika kuliah, karena dulu Menteri Luar Negeri kita itu benar-benar negosiasinya dengan negara-negara asing itu cukup excellent, cukup jago lah, ya. Sehingga negeri kita itu menjadi negeri yang disegani era-era dulu. Beliau menjalankan fungsi PR-nya, kan Menteri Luar Negeri itu sekelas PR, ya, sebetulnya tugasnya public relation, ya. Kalau di perusahaan itu bernama, dari Jawa Barat itu orangnya cool, kalem, ya, confident, ya, murah senyum, Bapak Mukhtar Kusuma Atmaja. Nah, dari nama aja kita tahu kalau beliaunya dari Jawa Barat. Karena kalau dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, Kusumo Atmojo, kan begitu. Ini enggak Kusumo Atmojo, tapi Kusuma Atmaja. Mukhtar Kusuma Atmaja. Itu dulu Menteri Luar Negeri kita yang cukup piawi, ya. Ketika di era zaman pemerintahan almarhum Bapak Presiden Soeharto, yang semoga beliau selalu dalam rahmat Allah, ya. Jadi aku dulu mengidolakan beliau dan sempat ingin masuk jurusan sospol, ya. Tapi akhirnya nyangkut di eksak, nggak jadi, ya. Oke. Jadi Mukhtar itu terpilih. Era tahun 19, bukan 19, sudah 2000-an, 2005, ya. Kalau itu kalau nggak 2005, 2006 atau paling telat 2007, ya. Jadi kami kan lembaga dakwah Arimatea ini kan ada di berbagai provinsi, ya, menyebar gitu, ya. Dan sekarang alhamdulillah Malang yang menjadi pusatnya. Nanti seharusnya sih kita ini sudah pilihan. Jadi organisasi dakwah Forum Arimatea itu tidak tidak piramid, ya. Tapi matrik, sistemnya, regulasinya matrik. Kalau piramid itu pusat itu harus Jakarta. Kalau kami enggak. Pusat itu bisa di mana saja. Jadi kita matrik, tidak piramid, ya. Jadi sekarang kamu tahu kalau ada lembaga organisasi bersifat, oh dia matrik, nah berarti kamu tahu. Oh dia piramid, nah berarti kamu tahu sekarang, ya. Kalau piramid itu pusat harus Jakarta. Seperti politik itu, partai politik yang ada itu, organisasi politik itu piramid itu, pusatnya Jakarta. Kalau kami nggak matrik, pusat itu di mana saja bisa. Nah, dan pada saat ini, ya, memang yang mendapatkan amanah Malang, dan seharusnya kami sudah pilihan, ya. Nanti bisa lagi ketika pilihan daerah mana, ya, mungkin Samarinda atau mungkin Makassar atau Aceh atau kembali ke Jogja, dulu Jogja, itu terserah nanti bagaimana hasil musyawarahnya. Pada waktu itu era-era tahun 2005-2007 aku mendapat undangan dakwah di Samarinda. Jadi diundang sama Forum Arimatea Samarinda, ya. Kami itu kalau ke daerah itu karena supaya sesuai dengan kos yang dikeluarkan gitu loh. Kan beli tiket, transportasi, segala macamnya gitu. Jadi nggak sehari terus pulang, enggak gitu. Supaya sesuai, ya. Jangan kita datang, panitia sudah menyiapkan segala dananya. Datang satu hari terus pulang lagi ke Jawa, kan eman-eman, sayang, ya, tidak sesuai dengan segala yang dikeluarkan, ya, entah itu dana, entah itu konsolidasi dan segala macamnya. Jadi biasanya kami kalau ke daerah itu minimal itu ya 1 minggu gitu, ya. Nah itu nanti
dakwanya tuh sudah ada yang menentukan, oh ke sana, ke sana, ke sana gitu. Atau ada yang kasuistis, oh hari ini di sana gitu. Kan biasanya kita ngisi kajian terus ada mustami ya, pendengar itu. Oh dia tertarik, terus dia minta panitia ngisi di tempat dia. Itu yang kasuistis seperti itu, insidental. Tapi ada yang sudah terencana, itu panitia yang ngatur. Dan kita biasanya ke sana itu, ke daerah itu 1 minggu. Dan aku di Samarinda itu kalau ingatku ya sekitaran itu ya. Kita masuk sampai ke Tenggarong sana ya. Pada waktu itu jembatannya belum putus kan, sempat putus itu Tenggarong jembatannya ya. Ketika kami transit di Tenggarong itu di sanalah aku tahu karena aku sempat masuk ke pemakaman raja-raja Tenggarong itu. Aku juga tanda tanya kok bisa begitu ya. Itu semua nama-nama rajanya nama-nama Jawa itu. Kan ada nama-nama di situ ya, di nisannya itu. Itu nama Jawa semua. Kutai itu kan kerajaan tertua kalau menurut sejarah. Ya. Termasuk tertua itu. Tapi kenapa ya raja-rajanya kok namanya Jawa? Ini yang benang merahnya tidak terbaca atau putus di mana yang kita tidak tahu. Padahal waktu SD kita sudah diajari sejarah, Kutai itu termasuk kerajaan yang tertua juga kan. Meskipun akhirnya pusarannya itu ada di kerajaan-kerajaan Jawa ya yang terkenal dengan Majapahitnya, meskipun Sriwijaya di Palembang itu juga itu besar juga kan. Cuman aku penasaran tidak ada yang menjelaskan benang merah antara Jawa dan Kalimantan Timur ya, Samarinda terus ke Kutai itu ya. Itu benang merahnya hilang, tapi yang jelas nama-nama raja-rajanya itu nama Jawa semua ya. Oke. Tibalah pada saat itu biasanya kami tim, aku pada waktu itu berdua atau bertiga gitu ya. Diundang oleh teman-teman HMI Samarinda. Samarinda itu ada Mula Warman ya, kampusnya. Kami diundang oleh teman-teman HMI untuk ngisi kajian di tempat mereka gitu. Ya banyak mahasiswa ya, penggiat-penggiat yang bersatu dalam HMI itu ya. Oke. Seperti yang ada ya. Jadi Balikpapan ke Samarinda itu sekitaran sini Surabaya lah ya, kalau normal itu 2 jaman perjalanan ya. Itu kan daerah-daerah apa ya, plural, banyak orang dari luar masuk ke dalam ya, ya sebagai upaya, ada yang cari kerja, ada yang memang dia tugas, artinya memang ditugaskan ya, ada yang wira swasta, jual buah, bangunan, kuli bangunan di sana mahal ya. Di sana mahal kuli bangunan. Aku sempat ngobrol, kalau kita bikin rumah biaya kuli bangunannya, tukangnya sama biaya rumah dan tanah itu berimbang di sana ya. Biaya hidup cukup tinggi di sana ya. Jadi penduduknya itu dari segala macam daerah itu ada ya. Indonesia kecil lah ya, semuanya ada di sana ya, perantau-perantau gitu. Salah satu perantau yang aku temui di sana itu beliaunya dari Jombang ya, merantau di sana sebagai tukang ya, jadi tukang bikin rumah bangunan gitu. Dan namanya seperti yang aku bilang tadi, kami manggilnya Pak Mukhtar gitu ya. Pak Mukhtar. Dan beliau waktu sambang ya dari Samarinda pulang ke Jombang sempat mampir ke tempatku, dan Gra itu masih kecil, masih berapa bulan gitu usianya ya. Pak Mukhtar ini orangnya bersahaja ya, perokok berat ya. Suka belajar meskipun tukang ya, tapi suka belajar ya, suka bertanya gitu. Di mana ada pengajian beliau datang gitu. Ya. Ketika kami sedang ngisi kajian di HMI itu ya, di gedung itu,
Itu ba'da isya ingatku. Tiba-tiba PLN-nya padam. Ya, PLN-nya padam. Listrik ya mati semua, gelap ya. Gelap. Ya, asik-asiknya aku kasih kajian gitu, ya, gelap. Ya sudah, gimana? Akhirnya panitia sibuk ya. Panitia sibuk. Salah satu cara ya harus cari tempat yang ada generatornya ya. Yang ada generatornya. Dan alhamdulillah akhirnya menemukan gedung apa itu, aku ya enggak begitu tahu karena gelap, belum sempet baca papan namanya, kan setiap gedung ada papan namanya gitu. Ya. Kita boyongan ya pindah ke sana ya, namanya kajian bersama mahasiswa HMI ya banyak, jadi boyongan rame-rame sepeda motoran ke gedung yang punya punya generator ya. Gedungnya ada dipinjemi ya. Generatornya juga ada ya. Tapi ruangannya kan belum ready. Kursi itu masih berlipat, belum tersusun ya. Dan generatornya kan belum dihidupin. Ya. Disitulah Pak Mukhtar yang semoga Gusti Allah Agung merahmatinya itu mengambil peran. Jadi semua kursi itu dia susun, seperti susunnya tentunya kalau yang sudah pernah bekerja di hotel tahu ya, itu bagian nyusun kursi itu ada berbagai macam tipe. Ada kelas, ada teter. Kalau kelas itu ada kursi, meja. Ini enggak teter, jadi kursi aja. Teater gitu ya. Itu disusun sama Pak Mukhtar itu, sementara Mustami atau teman-teman mahasiswa itu nunggu di luar, disusun. Dan akhirnya kelar sampai berkeringat itu ya, susun. Kelar. Selesai. Ya. Sebelum itu dia sudah berkeringat juga ngidupin generator. Jadi generatornya dihidupin, ya, lampu nyala, nyusun kursi, susun, cuet. Sendiri dia itu, sendiri. Memang postur tubuhnya tinggi gitu ya, gede ya, tinggi gitu. Dia susun kursinya, cuet. Setelah selesai, panitia masuk dan semua mustami diundang, duduk. Aku kan masih di luar ya, baru mereka sudah semua siap melanjutkan kajian, baru aku masuk. Ketika di luar itu aku lihat dengan segala kelelahannya Pak Mukhtar itu kaos oblong doang karena berkeringat, sambil telentang gini, setengah telentang di kursi itu ya, di halaman gedung ya, nggak di dalam gedung karena sumuk panas ya. Ini sama ngerokok dia. Jadi mengusir panas dan lelahnya nyusun kursi itu sama ngerokok dia. Akhirnya, Pak, aku permisi mau melanjutkan kajian gitu. Oke. Gitu. Aku akhirnya melanjutkan mengisi kajian. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tisu tuh. Tisu. Kalau habis ngomong terus ngelak, haus. Jadi harus minum. Oke, aku lanjutkan. Ketika aku ngisi kajian, itu terus terang aku ndak konsentrasi. Ingatanku ada pada sosok Pak Mukhtar yang setengah terlentang di kursi, berkeringat, lelah, merokok, gitu. Jujur aku tidak konsentrasi, tetapi ya tetap aku sampaikan itu materi dan akhirnya selesai. Tetapi terpecah, sebagian fokus memberikan kajian kepada para mahasiswa, dan sebagian gimana ya, dalam kesadaranku terbayang Pak Mukhtar. Kan dia di luar, aku di dalam. Ini kan gedungnya memanjang. Ya. Terbayang sosok Pak Mukhtar yang mengusir penatnya, lelahnya dengan ngerokok dan setengah telentang di kursi.
Dalam hatiku begini. Secara publik mungkin aku lebih hebat ya. Bayangkan ngisi kajian ya, yang mengundang HMI semua sudah tahu bagaimana level HMI itu, mahasiswa yang kritis ya. Artinya mereka bukan orang sembarangan. Ketika orang sembarangan mengundang itu, yang diundang tentunya kan dalam anggapan bukan sembarangan juga. Jadi dari kacamata publik, komunikasi sosial, aku hebat ya, menjadi narasumber yang diundang oleh HMI. Dan ini mahasiswanya banyak. Dari sisi komunikasi sosial, dari sisi publik, aku hebat. Iya kan? Tapi dari sisi di mata Gusti Allah ingkang Maha Agung, belum tentu. Belum tentu aku hebat. Ya. Karena apa? Kajian ini bisa terlaksana akibat kerja keras yang diberikan oleh Pak Mukhtar tadi itu. Dia yang menata kursi, dia yang apa namanya itu? Kan begini, generator itu kan, menghidupkan generator. Dengan segala kelelahan yang dia tanggung, dia memberikan segalanya agar kajian itu bisa terlaksana. Kalau nggak ada Pak Mukhtar, siapa ngidupin generator? Memang pinjaman tempat ada, kursi ada, tapi kan belum tertata. Kursinya belum tertata, generatornya belum dihidupkan. Di situ aku terbayang. Acara kajianku kali ini, kalau tidak ada bantuan dari Pak Mukhtar yang memberikan segala apa yang dia bisa berikan untuk kajian ini nggak bisa terlaksana. Itulah yang aku bilang, di mata publik mungkin ya aku ini hebat, tapi di mata Allah belum tentu loh, belum tentu aku bisa mengalahkan Pak Mukhtar, belum tentu. Bisa jadi Pak Mukhtar itu di mata Allah lebih tinggi daripada aku. Ya. Pesan yang mau aku sampaikan kepada semua saudara-saudara Islamku, ya. Coba kita lihat Pak Mukhtar, seorang perantau, ya, kuli bangunan, ya. Dia memberikan apa yang bisa dia berikan untuk agamanya, untuk dakwah agamanya supaya syiar itu jalan. Aku ulangi, sosok pribadi perantau kuli bangunan, ya, dia memberikan apa yang bisa dia berikan untuk syiar agamanya. Itu istimewa loh. Berarti sesuai dengan namanya, Mukhtar. Semoga beliaunya menjadi Mukhtar di hadapan Allah, menjadi yang terpilih, hamba-hamba yang terpilih, karena dia punya kepedulian terhadap agamanya. Dia memberikan untuk agamanya apa yang bisa dia berikan. Karena Allah itu tidak mungkin meminta dari hambanya sesuatu yang tidak mungkin bisa diberikan. Tidak mungkin. Artinya untuk agama kita itu harus memberikan. Apa yang kita berikan? Yang bisa kamu apa? Karena Gusti Allah ingkang Maha Agung tidak minta lebih dari yang kamu bisa. Tidak mungkin. Sekarang tinggal kesadaran kamu. Kita belajar dari seseorang kuli bangunan. Dia memberikan apa yang dia bisa berikan. Apa? Tenaga. Tenaga itu dia berikan. Aku bisanya pengetahuan, ya pengetahuan itu pun sebatas yang aku tahu aku berikan. Sekarang kamu memawas diri kepada dirimu. Sudahkah kamu memberikan untuk agamamu? Kalau sudahkah proporsional yang kamu berikan? Proporsional itu kepantasannya berapa? Kita sudah ngaji dulu. Kalau gajah nyumbang banyak, itu wajar karena dia gajah. Nggak perlu disanjung-sanjung. Memang sudah proporsionalnya sebegitu. Kalau semut,
nyumbang dikit juga nggak, jangan dihinakan, jangan diejek. Karena apa? Ya wajar, dia semut kok, proporsional. Nah, sekarang kita yang paling tahu, kita gajah atau semut. Sekarang kita yang paling tahu apa yang kita bisa berikan. Yang bisa tenaga-tenaga, yang bisa pengetahuan-pengetahuan, yang bisa siapa tahu dia dilebihkan secara ekonomi. Ya dia memberikan bantuan support dana. Yang bisa seperti paling gampang aku selalu ingatkan, bila berkenan Sherlock, link kajian di sini ya seperti itu. Anti skip, anti download, semua. Sehingga kamu bisa bertanya dengan mawas diri apa yang dilakukan oleh Pak Muchtar, seorang kuli bangunan. Dia telah memberikan apa yang bisa dia berikan untuk agamanya. Makanya aku bilang tadi kan, di hadapan publik bisa jadi aku lebih hebat. Aku narasumber, yang undang ini AMI. Tapi di mata Allah, bisa jadi aku kalah dengan Pak Muchtar. Kalau di sosial orang nggak tahu, itu anak-anak HMI nggak tahu siapa Pak Muchtar, nggak tahu. Di mata publik, di mata sosial, di mata manusia, di mata yang maha tahu, Allah yang maha tahu, boleh jadi dan sangat mungkin terjadi Pak Muchtar itu lebih hebat daripada aku. Oke, kali ini yang perlu aku sampaikan kepada kalian, ya. Hidup kita itu terbatas. Semua itu ada limit, ada batas waktunya. Ya. Kalau kita pakai bahasa Al-Qur'an itu infak. Sudahkah kamu berinfak untuk agamamu? Infak itu nanti wujudnya sholawat itu, dukungan, mendukung. Ya. Kita belajar dari Pak Muchtar. Belajar itu dari siapapun, nggak harus dari profesor, doktor. Belum tentu. Lihat faktual di lapangan. Kan dunia kehidupan ini kan sebetulnya kan kampus. Jadi kampus itu secara tekstual ya memang yang ada gedungnya, ada dosennya, ada silabus kuliahnya. Tapi secara keseluruhan sebetulnya tempat kita hidup ini adalah kampus kehidupan, dan kita dalam kampus kehidupan ini aku telah membagikan kisah Pak Muchtar untuk kalian. Kalian bisa belajar. Jadikan dia dosen kehidupanmu, walaupun dia seorang kuli bangunan. Artinya menjadi kita mawas diri apa yang telah kita berikan untuk agama ini. Anda sendiri yang bisa menjawab. Seberapa yang harus aku berikan? Anda sendiri yang bisa menjawab. Oke, itu mampir ngombe di duha kali ini, semoga ada manfaatnya. Kamu setuju, like. Kamu tidak setuju, dislike dan cari channel lain yang itu sesuai dengan keinginan kamu. Oke, dari itu dulu, dan aku doakan untuk semuanya semoga mendapatkan rezeki yang barokah, ya, dan diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.